Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Kamila Rizka Maulida, mahasiswi S1 Kebidanan tingkat 3. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang baby blue syndrome. Hai parents, pernah dengar cerita nggak tentang orang yang stres setelah melahirkan? Ya, hati-hati ya parents, jangan-jangan kamu lagi mengalami yang namanya baby blues. Dan bagi yang sedang program hamil atau sedang menunggu kehadiran sang buah hati, udah pada tahu belum yang namanya baby blues? Postpartum distress syndrome atau lebih dikenal dengan baby blue syndrome adalah kondisi mood swing yang dialami ibu yang baru melahirkan. Perubahan mood yang cukup drastis itu dialami oleh ibu dan biasanya terjadi seperti gini. Ada perasaan sedih, khawatir, dan juga gelisah berlebihan setelah melahirkan. Dan biasanya kondisi ini berlangsung kira-kira antara 14 hari sampai 2 minggu pasca melahirkan. Ternyata penyebab utama baby blue syndrome ini adalah perubahan hormonal pada ibu dan juga selain itu juga perubahan fisik, emosi, dan juga stres. Dan aku mau ngasih tahu nih parents, ternyata sekitar 70-80% ibu yang baru melahirkan di seluruh dunia ini mengalami baby blues. Jadi kalau kamu sekarang lagi mengalami baby blues, kamu nggak sendirian kok. Dan baby blues ini adalah bentuk depresi postpartum ringan dan paling umum dialami oleh ibu pasca melahirkan. Tapi ingat ya, walaupun memang tergolong ringan baby blue syndrome ini, tetapi kalau tetap diabaikan menjadi lebih parah dan semakin lama jenis depresi ini dikenal dengan PPD atau postpartum depression, dan ini pasti membutuhkan penanganan yang khusus. Nah, kamu pasti pengen tahu dong dan pengen mengenal baby blue syndrome lebih mendalam. Aku kasih tahu ya gejala-gejalanya apa aja. Yang pertama tuh biasanya muncul rasa sedih yang berlebihan pada seorang ibu. Kadang-kadang suka nangis sendiri, suka depresi, merasa nggak ada yang menyayangi. Yang kedua, justru kebalikannya dari yang tadi. Ada ibu yang suka-suka marah atau malah takut atau trick out tanpa ada alasan yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah rasa lelah yang berlebih, susah tidur, sering sakit. Itu memungkinkan kamu terjadi baby blue syndrome. Dan yang terakhir adalah rasa kurang percaya diri terhadap diri sendiri dari ibu pasca melahirkan, entah fisik, entah kemampuan mengurus bayi dan keluarga, dan pastinya cemas yang berlebihan. Terus gimana ya kira-kira cara menghindari gejala baby blues ini? Ada beberapa tips nih yang bisa parents lakukan agar terhindar dari baby blue syndrome. Yang pertama, baik ibunya maupun ayahnya harus melakukan banyak sekali persiapan-persiapan fisik, mental, dan juga material. Jadi nanti kalau misalnya bayinya sudah lahir, enggak kaget karena sudah ada persiapan yang matang. Yang kedua, jangan lupa untuk share informasi seputar kehamilan ya, mulai dari pra sampai pasca melahirkan. Entah itu untuk kesehatan ibu dan janin, nutrisi yang dibutuhkan, kemungkinan sakit yang akan muncul, dan masih banyak lagi. Dan gak cuma buat ibu, ayahnya juga. Dan yang ketiga adalah kerjasama antara pasangan. Saling mendukung, saling share, itu akan mempengaruhi kondisi psikis ibu menjadi lebih tenang. Yang keempat, coba deh bangun komunikasi dengan ibu-ibu lainnya. Karena dengan mencari informasi dan juga dukungan pada orang yang mengalami hal yang sama atau sudah pernah mengalami hal yang sama, itu sangat membantu loh. Yang kelima, kalau misal kamu dulu nggak pernah memperhatikan konsumsi makanan mulai sekarang, kamu perhatiin. Misalnya konsumsi makanan yang bernutrisi, karena itu ternyata bisa mempengaruhi hormon dalam tubuh. Dan yang terakhir, berusaha untuk selalu berpikir positif. Tanpa kita sadari, dengan selalu berpikir positif terhadap apa yang ada di sekitar kita, itu amat sangat membantu untuk menghindari yang namanya baby blue syndrome. Tetapi kalau misal ternyata seorang ibu pasca melahirkan ini sudah mengalami baby blue syndrome, aku punya tips untuk moms yang sedang mengalami baby blues.
Yang pertama adalah cobalah berbicara tentang kondisi kamu saat ini. Nggak usah tertutup, silahkan keluarkan apa aja unek-unek yang ada dalam diri kamu. Bisa cerita kepada pasangan, ke orang tua, kepada sahabat, atau langsung kepada pakarnya. Dan untuk keluarga, terutama pasangan, hindari untuk menghakimi seorang ibu yang mengalami baby blues. Misalnya dengan cara ngomong ini, kamu manja, atau kamu kecapean kali, atau jangan lebay deh. Itu ternyata justru kamu akan memberatkan seorang ibu yang mengalami baby blues syndrome. Jadi kasih aja dukungan dan dengarkan. Untuk ibu yang baru melahirkan, biasanya jam tidurnya masih kacau. Jadi saranku adalah coba ikut tidur di saat bayi juga tidur. Selain untuk mengganti jam tidur yang ganggu, tidur bersama bayi itu akan menghilangkan stres karena harus mengurus rumah, karena belanjaan lah, atau masih banyak lagi. Jadi nggak ada salahnya loh minta bantuan orang lain juga untuk melakukan beberapa tugas tersebut agar kamu bisa fokus pada diri kamu. Perbanyak juga asupan omega 3 parents karena penelitian sudah membuktikan dengan mengkonsumsi omega 3 itu ternyata dapat menekankan resiko kelahiran prematur dan juga mencegah baby blues pada ibu yang baru melahirkan. Omega 3 bisa dapat di mana sih? Nah, tinggal cari aja suplemen minyak ikan karena di sana banyak kandungan omega 3-nya. Itu dia yang perlu kamu ketahui sebagai calon parents atau parents tentang baby blues syndrome. Untuk kamu yang lagi menanti kelahiran buah hati, semoga sehat selalu, semoga selalu bahagia sampai persalinan. Dan buat kamu yang memang sudah mengalami baby blues syndrome, semoga cepat teratasi dan juga mendapat support system yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.